Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini masih sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang jaringan komputer dan internet. Kali ini kita akan membahas tentang cyber securities. Ayo berdiskusi. Jenis aktivitas kelompok. Nomor aktivitas JKI-K-12. Apakah kalian tahu apa itu cyber security? Cyber security merupakan upaya perlindungan terhadap keamanan data dan informasi dari berbagai serangan ataupun gangguan. Lakukan pengamatan secara berkelompok di sekitar kalian atau berita yang sudah kalian ketahui baik dari media sosial maupun media massa. Diskusikan dengan teman sekelompok kalian mengenai 1. Apa kejadian serangan cyber yang diamati? 2. Siapa yang mengalami serangan cyber? 3. Kapan terjadinya serangan cyber tersebut? 4. Di mana terjadinya serangan cyber tersebut? 5. Mengapa serangan cyber terjadi? 6. Apa penyebab utama serangan cyber tersebut? 7. Bagaimana menyelesaikan serangan cyber tersebut? Jawablah pertanyaan sesuai dengan kemampuan kalian dan tuliskan pada jurnal aktivitas siswa. Setelah selesai, presentasikan jawaban kalian di depan kelas dengan media bebas sesuai kemampuan dan kreasi kalian. Mintalah guru dan kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Cyber security merupakan upaya perlindungan terhadap keamanan data dan informasi dari berbagai serangan siber atau cyber attack. Serangan siber dapat berupa segala tindakan yang bertujuan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data atau informasi yang dikenal dengan istilah CIA atau Confidentiality, Integrity, Availability Threat. Aktivitas cyber security dapat meliputi alat, konsep, dan kebijakan keamanan yang berguna untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan, organisasi, beserta aset-aset bernilai di dalamnya seperti data, aplikasi, layanan digital, dan perangkat komputer. Konsep cyber security dan penjelasannya. Kerahasiaan atau confidentiality. Cyber security memiliki peran dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi dengan mengontrol setiap akses data tersebut. Contoh, database keuangan hanya bisa diakses bagian akuntansi saja. Integritas atau integrity. Sistem keamanan cyber harus memastikan data secara valid, konsisten, dan terpercaya. Contoh, saat kalian memiliki bisnis online, maka informasi produk yang disampaikan harus autentik. Ketersediaan atau availability. Cyber security juga berkaitan dengan ketersediaan sistem, aplikasi, ataupun data yang merupakan hak konsumen. Contoh, ketika sebuah mobile banking mengalami gangguan, maka harus ada sistem backup yang menanganinya. 1. Manfaat cyber security. Cyber security mempunyai manfaat yang sangat besar dalam menjaga pengguna dari serangan atau ancaman cyber. Adapun manfaat cyber security yaitu A. Data terjaga dengan baik. B. Kepercayaan pelanggan terbentuk. C. Produktivitas berjalan dengan baik. D. Dapat mencegah kerugian besar akibat suatu gangguan. 2. Cara kerja cyber security. Cyber security memiliki cara kerja dalam penerapannya. Cara tersebut dapat digunakan untuk melakukan implementasi cyber security terhadap apa yang ingin dilindungi. Penerapan cyber security dapat dilakukan melalui A. Network security, yaitu melalui peningkatan keamanan jaringan internal, misalnya pada penggunaan antivirus, firewall, atau dengan 2 langkah autentikasi. B. Cloud security, yaitu perlindungan data yang berada di cloud.
Risiko keamanan yang sering terjadi seperti pembajakan trafik layanan, penyalahgunaan, hingga pencurian data dan informasi. Contoh cloud security adalah firewall, VPN, 2FA, dan enkripsi. C. Application security, yaitu memberikan keamanan terhadap aplikasi. D. Dalam penerapan biasanya menggunakan sistem autentikasi, seperti memberi batasan pada penggunaan username dan password. Selain itu, dapat juga menggunakan enkripsi dan locking. 3. Jenis-jenis ancaman cyber. Pada dasarnya, cyber security bertujuan untuk mencegah dan menghadapi berbagai tipe ancaman. Adapun jenis-jenis ancaman tersebut diantaranya cyber attack, suatu serangan yang cenderung berkaitan dengan kepentingan menyerang nama baik orang lain atau organisasi. Ancaman ini biasanya berupaya untuk mencuri dan mengumpulkan data atau informasi penting untuk digunakan sesuai dengan kepentingan penyerang. Cybercrime, suatu kejahatan penyerangan terhadap suatu sistem komputer berupa akses secara ilegal dan manipulasi data. Contohnya adalah mencuri data untuk memperoleh keuntungan finansial. Cyber terrorism, suatu kejahatan penyerangan terhadap suatu sistem komputer meliputi akses ilegal dan transmisi. Dapat juga melakukan manipulasi data dengan tujuan tertentu seperti memperoleh keuntungan finansial. 4. Metode ancaman cyber. Beberapa metode yang biasanya dilakukan untuk menyerang keamanan cyber diantaranya phishing, yaitu suatu tindakan penipuan agar korban memberikan informasi rahasia. Contoh, pesan email yang tampak resmi meminta informasi rahasia seperti password. Botnets dan zombies. Botnet merupakan sebuah aktivitas ilegal untuk memasuki dan mengendalikan sistem. Korban serangan ini disebut zombies. Injeksi SQL atau Structured Query Language, tipe ancaman yang dilakukan dengan tujuan mengambil alih dan mencuri data atau informasi dari jaringan pusat. Melalui SQL, penyerang dapat memanfaatkan celah yang ada pada aplikasi untuk memasukkan atau menyisipkan suatu kode berbahaya ke dalam database jaringan. Denial of service. Serangan ini berupa membanjiri lalu lintas jaringan dan server komputer sehingga mengakibatkan sistem kelebihan beban dan tidak mampu dioperasikan. Man in the middle. Serangan berupa penyadapan komunikasi dengan tujuan mencuri data. Contoh, menyadap data dari perangkat target melalui Wi-Fi yang tidak aman. Malware. Serangan menggunakan perangkat lunak yang biasanya disebarkan melalui unduhan atau lampiran email palsu dengan tujuan merusak atau mengganggu komputer target. Virus. Serangan yang menggunakan kode berbahaya dengan tujuan menginfeksi file dan menyebarkannya ke seluruh sistem sehingga sistem menjadi terganggu. Spyware. Serangan menggunakan program yang merekam aktivitas korban secara sembunyi-sembunyi untuk mencuri data atau informasi sensitif. Trojans, suatu perangkat lunak palsu yang mirip aplikasi resmi dengan tujuan merusak atau menipu korban. Adware, serangan dengan memanfaatkan aplikasi iklan padahal didesain untuk menyebarkan malware. Ransomware, serangan dengan cara mengisolasi data atau file lalu mengirimkan ancaman pelenyapan data jika korban menolak melakukan pembayaran tebusan. 5. Pencegahan cybercrime. Lalu, bagaimana cara mengatasi cybercrime tersebut? Beberapa hal yang bisa kamu lakukan diantaranya, gunakan antivirus. Salah satu cara mencegah serangan cyber adalah menggunakan antivirus. Antivirus berfungsi mendeteksi dan membersihkan perangkat dari ancaman cyber. Memperbarui atau update software. Cybercrime biasanya berusaha mengintervensi jaringan komputer untuk dieksploitasi. Dengan rutin memperbarui sistem keamanan terbaru, kamu bisa mengatasi masalah ini. Gunakan sandi yang kuat. Gunakan kata sandi yang kuat agar sulit mengakses dan mengeksploitasi perangkat kalian. Kata sandi sebaiknya mengkombinasikan huruf, angka, dan simbol. Selain itu, lakukan penggantian sandi secara rutin. Hindari jaringan Wi-Fi asing.
Sebaiknya hindari menggunakan Wi-Fi icing. Biasanya jaringan tersebut tidak aman dan cenderung rentan terhadap serangan man in the middle. Waspada terhadap email tidak dikenal. Hati-hati jika mendapatkan pesan email mencurigakan, sebab email tersebut bisa saja merupakan serangan malware yang sedang mencoba menyerang kalian. Mari sadari jenis aktivitas kelompok. Nomor aktivitas CKI-K12-14. Lakukan aktivitas berikut ini secara berkelompok. Apakah ada di antara anggota kelompok yang pernah mengalami suatu kejadian berupa tanda-tanda seperti serangan siber? Kemukakan hal-hal atau tanda yang dialami kepada teman sekelompok secara bergantian. Catat apa yang disampaikan anggota kelompok lain pada jurnal aktivitas siswa. Masing-masing anggota kelompok dapat memberikan pendapat atau tanggapan mengenai cerita yang disampaikan teman sekelompok. Buatlah kesimpulan dari hasil aktivitas tersebut. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.